Oke, di sini saya akan mencoba jelasin tentang bisnis yang sedang saya jalanin, yaitu Honda Revolution. Jadi Honda Revolution itu sebuah komunitas belajar bisnis online spare part mobil. Kita di sini itu sebagai distributor, ya, sebagai sistemnya dropshipper ya, bukan reseller. Jadi kita gak perlu stok barang ataupun ribet urusin pengiriman barang. Itu tugas manajemen sama supplier. Nah, tugas kita di sini itu ada dua. Jadi yang pertama itu rutinitas. Rutinitas ini ada posting, story, terus sama follow target kita atau market kita. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, tujuan rutinitas ini karena bisnis online ya, kita mau gak mau ya harus iklan, karena dari situ kita bisa dapetin customer, kita bisa infoin ke customer ini loh ada kita di sini, kayak gitu. Yang pertama ya, yang terutama itu untuk branding corporate atau perusahaan kita, yaitu Honda Revolution. Kenalin ke mereka nih, biar tahu ini loh ada komunitas spare part mobil namanya Honda Revolution. Jadi kenalin ke target kita, itu tujuan rutinitas yang pertama, biar tahu nih ada komunitas Honda Revolution. Yang kedua yaitu sebagai branding personal. Jadi selain kita kenalin perusahaan kita yaitu Honda Revolution, kita juga sebagai untuk branding image kita. Jadi orang juga tahu siapa sih yang jualan, siapa sih namanya yang jualan, siapa sih namanya distributornya. Oh, namanya Saiful. Terus oh, ternyata Saiful sekarang jadi distributor spare part mobil. Nah, kalau orang tahu yang jual siapa, dia secara tidak langsung ya itu bisa menambah kepercayaan mereka untuk beli di kita, karena tahu yang jual itu siapa, kayak gitu. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama untuk branding perusahaan Honda Revolution, yang kedua untuk branding personal, yang ketiga tujuan dari rutinitas itu untuk dapetin customer atau database customer. Jadi ada nih kan rutinitas follow. Jadi follow ini ya biar orang tuh tahu, eh, tahu saya gitu distributor. Dan kan kita follow akun orang nih, pasti akan muncul notif kan, terus nama akun saya Honda Genun terpercaya. Oh, Honda. Kalau ada kaitannya dengan mereka, ya kan punya mobil Honda nih, pasti mereka juga kepo kan, tentang akunku gitu. Dibuka nih akunku, oh jualan spare part ternyata. Nah, dari situ orang akan tahu, dan orang juga akan tanya kalau semisal dia butuh ataupun belum butuh pun pasti tanya juga. Ya buat kayak spoiler tanya-tanya harga dulu, barangkali ada barang bagus, pasti kayak gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, semisal ada yang DM ke akun saya, itu kebijakan dari komunitas ya, emang harus kita arahin ke WhatsApp. Biar tujuannya apa sih diarahin ke WhatsApp? Biar kita bisa dapetin nomor WA-nya. Dia juga bisa simpan nomor kita. Ketika dia chat nih, pasti simpan nomor saya dulu kan. Nah, habis simpan baru kita save. Lalu dia ketika sudah saling simpan kan, saling save, itu pasti ketika saya story WhatsApp pasti muncul di story mereka. Nah, gitu. Jadi Instagram itu seperti danau ya, danau yang isinya ikan-ikan kita. Nah, kita pancing nih lewat rutinitas. Ketika ada yang tanya, ada yang makan umpan kita, kita tarik dan kita bawa pulang ikannya ke rumah. Rumah itu ya WhatsApp gitu. Jadi biar langsung tersaring siapa sih yang misalnya itu customer panas. Customer panas itu ya customer yang punya peluang buat order. Kita saring kayak gitu. Jadi kalau Instagram yang follower itu masih kayak umum, universal. Kita saring lagi
ke WhatsApp. Nah, yang tanya ke WhatsApp itu customer yang benar-benar mau order, punya peluang buat belinya itu sekitar 80%. Nah, kayak gitu. Terus untuk kasih harga juga kita itu kita belajar handle customer, yaitu tugas kedua kita itu handle customer. Jadi kita gak semata-mata langsung kasih harga. Semisal ada yang tanya harga shockbreaker Honda aja seberapa, kita gak langsung kasih harga 1,3 juta kan, enggak. Kita biasa juga tanya dulu agar mau cari yang kualitas apa, bagus atau biasa. Kalau bagus ada nih original, kalau mau yang biasa ada juga import standar Honda. Jadi orang custom juga tahu, oh ternyata di Honda Revolution itu ada dua pilihan kualitas barangnya. Nah, terus kalau mau cari yang original, mau cek harga yang original, kita kita mintain nomor rangkanya biar langsung sesuai dengan nomor rangka mobilnya. Kalau cari yang import, cek harga import itu cukup pakai tipe mobil dan tahun. Nah, kita belajar di sini handle customer biar nggak kayak admin, juga biar nggak kaku. Jadi kita belajar seperti keluarga mereka, maksudnya benar-benar nyaranin, edukasiin ke mereka spare part yang bagus itu yang mana gitu. Ada sebagian yang harus beli sepasang, ada juga yang harus beli original. Khususnya kalau sensor-sensor itu harus beli yang original. Kalau beli selain original itu bisa rusak, gak awet, seperti copotan atau KW, dan kita gak jual itu. Kita cuma jual kualitas original dan import standar Honda. Oke. Untuk komisi kita pembagiannya ya 50% profit dengan supplier. Jadi setiap ada orderan, ketika saya dapat orderan itu komisinya itu diambil dari profit. Contoh, saya dapat orderan nih, shockbreaker belakang Honda Jazz 2006, harga atau omset penjualannya itu 1,3 juta, modalnya 700, berarti sisanya itu kan profit, 600-nya profit. 600 ini dibagi 2, jadi setengah-setengah. Saya dapat 300, supplier dapat 300, jadi adil. Semakin kita dapat orderan ya semakin banyak kita dapat komisinya. Nah, kayak gitu. Dan kenapa ini peluang, dan kenapa saya ceritain ke teman, terus kasih peluang ke teman tentang Honda Revolution, karena kita coba lihat sekarang itu ada 3 macam bisnis. Jadi 3 macam bisnis. Yang 2 ini udah umum lah, kalau yang ketiga masih agak kurang terkenal. Yang pertama itu bisnis produk. Jadi jual produk gitu. Yang contohnya kayak brand Lenovo, brand Samsung, terus brand Apple. Jadi benar-benar produk yang jual. Yang kedua bisnis jasa. Jadi yang dijual itu skillnya, keahliannya. Jadi contoh ya kayak content creator, web designer, web developer, lalu juga bisa jasa seminar, bisa. Nah, itu jasa, itu bisnis jasa yang dijual jasanya. Lalu yang ketiga ini adalah bisnis perantara, dan Honda Revolution masuk yang ketiga ini, bisnis perantara. Kita nggak punya produk, tapi kita sebagai perantara. Contoh kayak Tokopedia cuma nyediain lapak jual beli online, namanya Tokopedia. Jadi Tokopedia gak punya produk. Yang jual di situ juga bukan Tokopedia, ya supplier sepatu, supplier baju, supplier skincare, supplier tas, yang mau jual barangnya di online, di dunia online. Tapi Tokopedia walaupun cuma sebagai lapak ya, sebagai perantara, tapi bisa besar, bisa terkenal, malah lebih terkenal dan lebih sukses ya dibanding beberapa supplier yang jual di lapaknya. Nah, contoh lagi kayak Gojek juga
Indomaret juga bisa kayak gitu. Nah, kita itu masuk yang bisnis perantara. Jadi bedanya ini ya, menurut saya, dari ketiga macam bisnis ini. Kalau bisnis produk, kalau kita mau menangin pasar, mau kita menang ya, persaingannya menang antara kompetitor, bisa juga untuk mempertahankan customer atau dapetin customer lagi, itu kita harus ada inovasi produk. Ini kalau bisnis produk ya. Kalau kita mau terjun ke dunia bisnis produk, kita harus ada yang nama inovasi produk. Biar apa? Ya biar customer tuh gak bosen tentang produk sebelumnya. Kalau ada tipe terbaru, customer juga akan rasa ingin belinya tuh lebih tinggi, dan juga buat mempertahankan customer kita itu sendiri. Coba kalau misal ya, kayak brand Samsung, brand Lenovo, setiap tahun mungkin ada tipe-tipe terbaru, ada inovasi-inovasi terbaru untuk tipe HP-nya. Nah, itu salah satunya buat pertahankan customer. Kalau nggak ada inovasi, pasti kita akan kalah sama kompetitor kita. Semisal Samsung nggak ada inovasi baru nih buat launchingkan tipe terbaru dari Samsungnya. Misal nggak launching tipe terbaru nih, nggak, HP-nya cuma misal Samsung A32 aja, nggak ada tipe terbaru, pasti customernya akan pindah ke yang lain, ke kompetitor yang lain kayak Vivo, terus Oppo, yang punya inovasi baru gitu. Itu kalau bisnis produk harus punya inovasi. Kalau bisnis jasa, untuk mempertahankan klien ya atau customer kita harus benar-benar pertahanin skill kita atau tingkatin skill kita. Jangan sampai skill kita tuh menurun. Kalau permintaan klien itu nggak sesuai ekspektasi mereka, maksudnya nggak sesuai dengan keinginan mereka, ya customer juga akan cari ke kompetitor kita yang lain yang menyediakan jasa yang sama tapi yang mumpuni. Ini benar-benar dilatih skillnya, dipertahankan skillnya, dan juga ditingkatin skillnya. Kalau bisnis jasa ya, kalau bisnis perantara, untuk mempertahankan atau memenangkan persaingan, itu kita gak harus inovasi, gak harus inovasi, gak harus juga tingkatin skill tertentu ya, tapi kita besarin komunitasnya, komunitasnya dibesarin. Contoh kayak Gojek, Grab, itu kan dulu gak ada. Dulu itu masih kayak ojek itu ya ojek ke pangkalan. Terus kalau mobil itu ya taksi biru. Tapi sekarang itu udah rata-rata pakai aplikasi Gojek, aplikasi Grab, yang mana komunitasnya itu besar. Semua orang bisa masuk situ, gak datang. Yang penting punya mobil, punya sepeda, bisa jadi komunitasnya. Lebih simple cara joinnya dibanding taksi biru ataupun ojek itu ya mungkin ya bisa, tapi kalau ojek pangkalan kan cuma di daerah tertentu nih, harus bener-bener standby di situ. Tapi kalau Gojek kan nunggu orderan baru mulai kan, jadi gak harus di tempat tertentu jaganya kayak gitu. Dimanapun bisa, yang penting kalau ada orderan kita siap. Itu kan Gojek kayak gitu. Nah, kita juga mau kayak gitu tapi di bidang spare part mobil online, karena belum ada dropshipper spare part mobil, itu belum ada. Kalau kita cari di internet lah, di Google searching dropshipper spare part, nggak nemu, belum ada. Soalnya rata-rata itu di luar sana itu nggak mau bikin komunitas, nggak mau bikin jaringan komunitas ya, karena takut ditiru sama ngajarinya itu susah. Tapi The Revolution mau ambil resiko, diajarin bisa dan ditiru gak apa-apa. Karena kita lihat peluang. Kalau ini komunitasnya itu berhasil besar,
kita bakal main pasar. Urusan risiko itu gak usah dipikirin, kita ambil peluangnya, kita lihat peluangnya, kita fokus ke peluang itu. Dan itu bisa. Kalau kita komunitas, kita akan selalu ada regenerasi baru. Tapi kalau kita jual cuma individu, itu regenerasinya nggak susah, karena harus ngajarin dari awal nol. Terus juga pasti punya batas sosial lah, namanya manusia. Sampai kapan sih kita bisa kayak handle customer, terus urusin packing barang, terus gini, pasti suatu saat tuh pasti ada waktunya kita nggak bisa urusin itu semua. Tapi kalau komunitas, nggak harus tunggu kita tua baru ajarin orang, tapi ketika kita masih muda itu kita bisa ajarin mereka sedikit demi sedikit. Nah itu kenapa kita ambil peluang ini, karena benar-benar besar. Kalau ini berhasil, pasar spare part mobil online bakal kita yang menguasai. Saat itulah kita bakal banjir orderan seperti halnya Gojek, terus Grab, Tokopedia, yang setiap detik ataupun setiap menit pasti ada yang order. Nah, gitu. Ya, itu sedikit sharing dari aku, ya semoga bermanfaat. Dan saya harap kalian bisa coba fight juga. Karena untuk joinnya itu 100.000. Kalau dibilang murah atau mahal, menurutku murah. Karena ya ini saya dapat cerita dari manajemen. Kalau kita mau kerjasama dengan Honda ya, Honda Pusat, kita mau ambil barang dari Honda Pusat, itu kita harus bayar membership 500 juta ke atas. Oh, itu pun ada syaratnya ya. Setiap bulan harus omset sampai 200 juta. Kalau nggak sampai segitu, keanggotaan kita bakal ditahan, di hold sampai bisa capai kriteria itu. Tapi kalau di kita gak harus bayar 500 juta, cukup 100.000, lalu gak harus punya omset 200 juta setiap bulan, gak harus. Yang penting mau niat, mau belajar, tetap kita bisa kok dapetin barangnya. Karena manajemen kita itu juga orang tuanya itu punya toko spare part mobil dan udah besar, dan juga kerjasama dengan Honda Pusat. Penghasilannya juga setiap bulan sudah capai kriteria, yaitu 200 juta per bulan. Jadi aman. Kita sementara kerjasamanya dengan Honda Betania atau orang tuanya manajemen kita. Jadi ketika ini sudah besar, punya minimal 200 official. Jadi official itu tim yang bisa jualan. Itu kita bisa mulai buat kerjasama langsung dengan Honda Pusat. Dan saat itulah kita mulai buat bangun kantor lah, terus pekerjakan akuntansi, IT, pusat. Itu besok. Untuk saat ini masih kita fokusnya untuk besarin komunitas dulu, karena itu yang terpenting. Ya contoh lah, kita kalau mau jual produk kan gak harus kita punya bingkisan yang bagus dulu, terus harus perfect dulu bingkisannya, gak perlu kan. Yang terutama kan rasa, terus juga marketnya ada nggak, itu yang terpenting. Kalau produk bagus terus bingkisannya bagus tapi marketnya nggak ada, ya percuma. Gimana ada namanya transaksi kalau market kita aja kita belum tahu, ya nggak sih. Nah begitu, kita market sudah ada, produk juga udah ada, udah bagus, dari original, dari Honda Pusat. Kalau original itu ada dealer code-nya, kayak gitu. Tugas kita ya cuma besarin Honda Revolution, kenalin ini ke semua orang, peluang ini untuk jadi distributor. Gak harus tahu tentang spare part dulu baru join. Yang penting mau belajar, mau niat belajar, mau diajarin, mau proses untuk branding image dulu. Karena kalau branding personal itu
nggak cukup cuma sehari, 1 bulan nggak cukup, minimal setahun lah, enggak lah, 3 bulan lah. 3 bulan itu pun pasti ada yang order, tapi itu termasuk dari proses branding image ya. Kalau kita sudah lama, terus kita sudah brandingnya itu benar-benar udah bagus, maksudnya udah dikenal udah lama, orang tuh bakal percaya dan kita mudah buat dapat orderan, kayak gitu. Jadi kalau dalam istilahnya, kalau kita terjun ke dunia bisnis itu, branding personal tuh penting. Selain branding perusahaan, itu kita juga penting branding personal. Dan orang juga bakal lebih percaya gitu. Oke, ya itulah. Semoga bermanfaat lah bagi kita semua. Ya ini saya juga belajar juga di sini, belajar presentasi, belajar ngasih peluang juga. Ya siapa tahu dari orang yang nonton ada yang mau ambil keputusan buat coba Fight Dinner Revolution, mau belajar. Ya kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.